Halo, perkenalkan nama aku Safira Rahmania Putri Arianto dengan NIM 19051214039 dari Prodi S1 Sistem Informasi A 2019. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang level atau tingkat dalam transaksi e-commerce khususnya B2E. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang menggunakan jaringan komputer. Ada 4 level interaksi di dalamnya. Yang pertama ada B2C, business to consumer, B2B, business to business, B2E, business to employee, dan C2C, consumer to consumer. Tetapi di video kali ini akan lebih fokus di poin yang ketiga ya, yaitu B2E. Untuk pengertian dari B2E sendiri adalah layanan yang disediakan sebuah perusahaan pada karyawannya untuk memudahkan urusan karyawan dengan perusahaan. Adapun beberapa sumber lain yang berpendapat berbeda terkait pengertian B2E. B2E atau Business to Employee merupakan transaksi bisnis yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan karyawannya. Nah, untuk contoh B2E dalam kehidupan sehari-hari, di sini aku contohkan misalnya seorang karyawan yang ingin mengambil cuti. Nah, karyawan tersebut tidak perlu lagi untuk menghadap ke bagian kepegawaian, tetapi ia hanya perlu mengakses situs resmi perusahaan dan mengajukan permohonan cuti tersebut. Untuk contoh lain atau contoh kedua di sini, misalnya apabila ada seorang karyawan yang ingin mendapatkan tunjangan kesehatan karena dirawat di rumah sakit, hanya perlu mengakses situs resmi perusahaan dan mengisi formulir secara online, sehingga lebih mudah bagi karyawannya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari B2E dan juga contoh studi kasusnya, sekarang kira-kira apa saja ya contoh perusahaan yang menerapkan B2E ini? Oke, untuk contoh perusahaan B2E di sini ada Grab. Nah, ada fitur seperti ini. Menurut saya yang pengemudi car sama bike ini termasuk B2E. Sedangkan yang Grab Food sama yang Grab Kios ini masuknya ke B2B. Kenapa? Karena yang kedua ini kan mitra antara misalnya Grab dengan McD. Nah, Grab itu kan perusahaan, sedangkan McD juga perusahaan. Jadi itu masuknya ke B2B, business to business, bukan ke B2E yang sekarang kita bahas. Untuk yang dua ini termasuk B2E, kenapa? Karena sebagai driver mobil maupun sepeda itu kan perseorangan. Jadi itu antara bisnis dan juga employee atau karyawan. Karena driver di sini juga berperan sebagai karyawan atau employee dari Grab. Contohnya di sini aku mau yang pengemudi bike ya. Nah, ini adalah tampilannya. Apabila kita scroll ke bawah akan menemukan pilihan seperti ini. Tetapi aku mau langsung saja fokus kepada program loyalitas dari mitra. Nah, untuk Grab Benefits. Jadi Grab Benefits ini merupakan sebuah program eksklusif yang hanya bisa diakses melalui aplikasi Grab Driver. Jadi sebagai employee atau driver dari Grab ini harus punya aplikasi Grab Driver untuk mendapatkan benefits-benefitsnya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini dijelaskan bagaimana proses bisnis to employee-nya. Yang pertama, employee atau drivernya itu harus punya aplikasinya kan. Nah, lalu masuk ke aplikasi drivernya. Di sini ada akunnya. Langkah yang kedua bisa tahu apa aja benefitsnya. Di sini ada mendapatkan benefit berupa servis kendaraan, makanan, juga kesehatan. Kesehatan ini seperti mirip-mirip BPJS kesehatan ya. Nah, di sini apabila driver memilih menu servis kendaraan akan muncul tampilan seperti ini. Muncul alamat-alamat atau lokasi mana saja yang terdekat dengannya. Nah, ketika sudah dipilih servis kendaraannya, sudah muncul lokasi terdekatnya di mana, tinggal klik gunakan sekarang. Jadi itu termasuk proses bisnis to employee karena employee-nya mendapatkan informasi maupun layanan dari si perusahaan yaitu Grab-nya berupa servis kendaraan dan juga makanan dan juga dari kesehatan. Nah, sekian penjelasan terkait B2E dan juga contoh perusahaan yang menerapkan B2E. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.